Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah ya. Tugasnya saya lihat masih ada beberapa yang belum ngumpul ya. Saya tadi buka e-learning. Dari 127 baru 113 yang mengumpulkan. Itu untuk tugas yang 2 minggu yang lalu ya teman-teman ya. Saya minggu lalu benar-benar kosong, gak ada ngasih kuliah sama sekali. Ya, saya kebetulan ditugaskan untuk jadi panitia wisuda. Jadi tidak bisa aktif minggu lalu. Ya, mohon maaf teman-teman ya. Oke. Jadi sepertinya saya skip untuk materi search teman-teman. Ini sudah minggu ke-14, kemudian minggu depan itu minggu ke-15, minggu terakhir, setelah itu baru teman-teman minggu tenang ya, benar nggih? Seperti itu? Atau saya keliru? Atau jangan-jangan ini sudah minggu yang terakhir? Oke, kalau saya keliru tolong dikoreksi ya. Jadi minggu ini kita masuk ke materi tentang tree ya, tree. Nanti minggu depan baru kita masuk ke materi terakhir yaitu graph. Oke, teman-teman, sebentar saya buka PowerPoint saya dulu. Untuk tugasnya, apa ada yang kesulitan? Untuk program counting sort-nya? Tidak ada. Saya Pak, kesulitan. Oke, siapa? Saya Pak. Siapa namanya? Nggak ada, cuma 6 aja ini. Muhammad Ibnu Abdurrahman. Kenapa kok feedback gitu? Muhammad Ibnu Abdurrahman Pak. Muhammad Ibnu Abdurrahman. Ya, kenapa? Apa masalahnya? Halo Pak, kan garapnya kan di Python atau di Java. Oke. Nah, sedangkan dari kemarin dari semester 1 bahkan itu kita belajarnya pakai JavaScript Pak. Otomatis saya bingung garapnya. JavaScript. Iya. Dari semester lalu itu sudah JavaScript. JavaScript. Struktur data ya. Bukan Java. Bukan Pak. Teman-teman yang lain bisa ini. Iya bisa Pak. Enggak, kalau JavaScript itu setahu saya kalau dibikin ke pemrograman desktop kan kalian semester 1, semester 2 itu ada pemrograman desktop kan. Harusnya kalau di pemrograman desktop itu kalian sudah menggunakan bahasa pemrograman Java atau dengan IDE NetBeans biasanya, kalau saya tidak salah dengar diskusi pada saat diskusi dengan dosen yang mengampu di semester sebelumnya itu pakai NetBeans, dan NetBeans itu bukan JavaScript mas. NetBeans itu sudah Javanya. Ntar ini saya cek. Muhammad siapa tadi? Muhammad Ibnu Abdurrahman Sutio. Muhammad itu. Kalau di semester 2 memang pakai Java NetBeans, cuma di Java dosen waktu itu nggak mengajarkan tentang struktur data secara menyeluruh. Cuma kemarin terakhir itu tree aja Pak. Dan sedangkan kalau seperti sorting
dan logika-logika yang lain yang sebelumnya jenengan suruh lewat Python atau lewat Java itu diajarkan sama Pak Denny Trias di JavaScript, Pak. Oke, nanti coba saya cek lagi ya. Muhammad Denny. Ya, Denny ya. Muhammad Ibnu, Pak. Sorry, Ibnu. Oh, tidak ada ini Muhammad Ibnu. Muhammad Yusril, Muhammad Fahmi, Muhammad Hafiz. Gak ada Mas Muhammad Ibnu, Mas. Mohon maaf Pak, barusan di display name saya itu cuma pakai link saja, Pak. Ya, ya. Enggak, namanya Mo Ibnu itu, Pak. Ibnu. Tapi kok saya search Ibnu enggak ada ya? Saya search kok enggak ada ya. Sebentar, coba saya share screen ya. Saya nggak bisa share screen, teman-teman. Host disable participant share screen. Aduh. Oke. Oke. Saya confirm ke admin LMS-nya dulu. LMS admin Zoom-nya. Muhammad Ibnu. NIM-nya berapa, Mas? NIM-nya 41. Nggak ada, Mas. Di LMS tidak ada yang namanya Moh Ibnu. Dengan NIM 113, oke. Ya, ini sudah keluar semuanya yang submitted for grading. Itu sudah keluar semua, tapi tidak ada yang namanya Ibnu. Nama lengkapnya apa, Mas? Ibnu apa? Oh, Ibnu Sutio. Coba saya search Sutio. Sutio nggak ada juga, Mas. E412 ke file. Ada. Sorry, ini reguler ya? Iya, Pak. Tunggu dulu, share screen sampai bisa. Nanti akan saya tunjukkan.
Oke teman-teman, ini sepertinya linknya tidak bisa digunakan untuk share screen. Iya, karena akunnya sudah berubah jadi akun basic, jadi saya tidak bisa share screen di sini. Bagaimana kita mengangkatnya? Bisa pakai pindah ke ini nggak ya teman-teman ya, ke Google Meet atau yang lain mungkin Teams? Bisa ya? Ya Pak, bisa Pak, setuju. Oke, kita pakai Google Meet dulu deh. Saya minta tolong di-create linknya, nanti di-share via WA ke saya ya. Aduh, saya mohon Iya. maaf ini. Iya Pak, enggak apa-apa Pak. Oke. Oke, kita live dulu deh. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Saya share screen, ini sudah ketemu. Tugasnya Ibnu. Share. Oke, bener ini ya, Mas Ibnu? Iya Pak, benar Pak. Oke. Ya, kendalanya di mana, Mas? Kendalanya ketika saya mulai ngerjain itu Pak, kan kalau di Java itu kita bisa pakai metode berbeda, kayak misal kita buat pakai kelas seperti itu Pak, Oke. pendefinisiannya. Nah, Iya. transisi dari itu Pak mau ke JavaScript, mau ke Java, itu saya bingung kadang. Soalnya dari kemarin yang diajarin sama Pak Denny itu lewat lewat JavaScript. JavaScript. Dan Oke. akhirnya ketika semester 2 dulu sempat tak tanyakan gitu, kenapa kok pakai JavaScript gitu. Terus Pak Denny jawab, ya nggak apa-apa bilang gitu. Jadi saya kadang bingung kadang Pak gitu ketika mau nyoba metode yang lain. Oke. Jadi gini ya. Jadi ini memang konsepnya dari bahasa pemrograman JavaScript dengan pemrograman Java itu beda banget, beda sekali. Kalau konsep pemrograman yang ada di pemrograman Java itu dia sudah object oriented. Jadi dia di sana mengenal yang namanya objek atau kelas, kemudian juga kenal yang namanya method, di mana method itu juga bisa sebagai event ya, atau yang biasa dilakukan oleh objek. Kemudian juga ada atribut atau propertinya. Kemudian juga ada konsep-konsep OOP di sana, ada inheritance, kemudian polymorphism, lalu encapsulation, abstraction juga ada di sana. Nah, berbeda dengan yang di JavaScript, setahu saya, kalau JavaScript itu dia belum mengakomodir istilahnya, mengimplementasikan konsep object oriented programming secara utuh, secara sempurna ya. Jadi kalau dia hanya pemrograman biasa yang ada perulangannya, kemudian ada selection conditionnya, itu masih bisa di JavaScript. Tapi kalau dia sudah masuk ke encapsulation, kemudian inheritance, pewarisan, dia tidak bisa. Karena dari format filenya saja sudah beda ya. Kalau JavaScript, format filenya apa? .js Pak. .js ya. Jadi dia untuk membutuhkan proses dia compiling atau dia di-compile itu tidak ada kalau .js itu. Berbeda dengan Java, dia ada proses build di sana, dia ada proses compiling di sana. Nah, kalau di JavaScript dia hanya perlu menampilkan saja, dan menampilkannya itu pun juga ini via command line ya, yang dihasil ini.
Iya Pak, itu dari tampilan web saya konvert jadi. Tampilan web ya. Berarti pembukanya pakai web browser kan? Iya Pak. Nah, ya itu dia bedanya JavaScript dengan pemrograman Java. Ya jelas saja kalau itu kebingungan dalam menerapkan atau menggunakan bahasa pemrograman Java karena konsepnya juga beda. Seharusnya teman-teman dapat pemrograman Java ini di mata kuliah PBO. Ada mata kuliah PBO enggak? Teman-teman? SIBD cuma Pak adanya. Oke Pak, dulu ada sepertinya, cuma namanya beda Pak. WI, WSIBD Pak. DD, WS, Workshop Sistem Informasi, Workshop Berbasis desktop. Sistem Informasi berbasis desktop itu pakai Java ya? Iya Pak, pakai Java. Nah iya harusnya di situ yang diimplementasikan, bukan yang di JavaScript-nya ya. Jadi harusnya di workshop sistem informasi berbasis desktop itu teman-teman sudah dikenalkan, sudah pernah mencoba bagaimana membuat sebuah objek atau kelas, kemudian ada yang atributnya, ada propertinya atau variabelnya ya. Atribut properti itu variabel, kemudian metodenya, ada metode apa saja di sana atau action apa saja yang bisa dilakukan di sana, ada event apa saja itu di dalam metode. Kemudian ya ada interface-nya, ada abstraction-nya, bagaimana dia mengextend atau mewarisi atau inheritance itu ada di sana harusnya, atau mungkin mengimplement. Jadi metodenya itu bisa mengimplement atau mengubah bentuk ya, implement konsep polymorphism. Konsep polymorphism dia mengimplement objek yang lain atau metode yang lain, ya gitu. Ya, jadi kalau misalkan menggunakan JavaScript seperti ini, ya tidak akan bisa disamakan dengan bahasa pemrograman Java, beda banget. Ini kan hanya deklarasi variabel ya, deklarasi variabel, kemudian dilakukan perulangan aja ini. Teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama dia sebelum di sort, sebelum diurutkan, kemudian setelah diurutkan. Memang hasilnya ya sama saja. Ini dia yang ditampilkan, berarti counting sortnya yang di atas ini. Kemudian dengan data 3, 6, 5, 5, 9. Dan di sini harus diinputkan juga berapa nilai minimumnya, berapa nilai maksimalnya untuk mempermudah dia dalam menyorting. Jadi ini tinggal 3 nanti ditaruh di depan, ya 3 yang ditaruh di depan, kemudian selanjutnya tinggal meneruskan mencari. Kalau sudah habis datanya tinggal 1, ya tinggal 9 itu ya. Hanya perlu menampilkan 9 ini nilai maksimalnya. Kalau di algoritma pemrograman Java-nya tidak sesederhana ini. Jadi dia tidak untuk nilai min dan max-nya dia tidak perlu dicari. Dia hanya perlu counting aja, menghitung nilai itu atau data itu berapa kali keluarnya, kemudian baru dikumulatifkan ya. Kalau teman-teman masih ingat pertemuan 2 minggu yang lalu itu dia dikumulatifkan, baru dimasukkan di masing-masing data kumulatifnya itu. Dia urutan yang keberapa? Dia enggak mencari min dan max-nya. Jadi gitu. Mas Ibnu. Jelas ya, dari konsep sudah berbeda sekali antara JavaScript dengan Java pemrograman biasa, yang Java programming Java. Oleh karena itu saya tidak saya tidak meminta teman-teman untuk menggunakan JavaScript. Saya memintanya menggunakan Java. Tab ini assignment, saya tidak minta dengan menggunakan Java ya. Counting sort. Dengan pemrograman Python atau Java. Jadi gitu.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman, atau dari Mas Ibnu, ada lagi yang kurang jelas? Dia sudah jelas, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi tolong lebih dimatangkan lagi di konsep OOP-nya ya. Biasanya kalau JavaScript itu OOP-nya ada di PHP, teman-teman ya. Kalau JavaScript itu dia biasanya hanya digunakan untuk UI saja, action yang ada di dalam user interface. Misalkan ini ada halaman web, kemudian dia kalau diklik menunya, dia akan menampilkan sub menu di bawahnya. Itu menggunakan Java. Atau mungkin counting down. Mungkin teman-teman sering lihat di website itu ada counting down ya, menghitung mundur, entah dia menghitung mundur pelaksanaan event atau apa, yang jelas dia ada counting down di sana. Nah, untuk menghitung countdown-nya itu, mulai dari tanggal pelaksanaan sampai dengan tanggal sekarang, dihitung berapa hari, berapa jam, berapa detik, berapa menit, itu dia menggunakan JavaScript. Dia tidak ada objeknya di sana, tidak ada kelasnya. Dia langsung saja menghitung menggunakan atribut-atribut atau properti-properti yang ada di dalam webnya nanti. Jadi itu. Oke, teman-teman, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita langsung masuk ke materi kita pada hari ini. Materi kita adalah mengenai tree. Oke, sebentar saya full screen dulu. Tree dan graph. Screen, window, tree. Oke, share screen saya sudah kelihatan ya teman-teman ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke, baik, tree dan graph. Saya akan bahas satu-satu di sini. Dimulai dari tree dulu. Pada dasarnya, kalau konsep tree dalam pemrograman atau programming itu mirip sekali dengan konsep tree yang ada di dunia nyata ya teman-teman ya. Itu pada prinsipnya sama atau mirip atau menyerupai ya. Menyerupai dengan konsep tree yang ada di dunia nyata. Seperti yang teman-teman tahu, di dalam tree di dunia nyata itu ada apa saja teman-teman? Child, anak. Oke, ada child-nya. Parent. Oke, parent. Ada root, Pak. Oke, root ya. Root, kemudian ada rantingnya ya teman-teman ya. Ada ranting, kemudian ada daunnya ya. Ada daunnya. Nah, hanya saja nanti tree yang ada di dalam struktur data ini, dia penyebutannya atau pengistilahannya berbeda ya teman-teman ya. Jadi dia ada perbedaan di penyebutannya. Nah, di sini dikatakan kalau di dalam tree dalam struktur data itu ada istilah node, kemudian ada juga istilah age. Nah, nanti ada lagi istilah berikutnya. Nah, sekarang kalau dari istilahnya ini teman-teman, kalau node itu di dunia nyata, di tree yang ada di dunia nyata atau pohon di dunia nyata, itu apa teman-teman? Kalau node ini? Daun mungkin, Pak. Oke, daun ya. Pintar. Terima kasih. Siapa tadi? Ya, Puji, Pak. Oh, Puji. Oke, terima kasih Puji. Oke, jadi node itu merepresentasikan daun, teman-teman ya. Jadi dia ada di ujung
dari tree-nya. Nah, kemudian ada age, teman-teman, di dalam tree pada struktur data. Kalau age ini merepresentasikan apa? Di dalam pohon yang ada di dunia nyata. Age. Tidak ada yang tahu? Ranting. Oke, ranting ya. Ranting. Good, thank you. Ranting atau ya batang ya. Jadi age ini ya dia garisnya lah ya, garis penghubung antar node. Dimana kalau daun itu dihubungkan dengan ranting atau batangnya, batang kecil. Ya, jadi itu node dan age ya. Jadi kalau node itu daunnya, kalau age itu adalah rantingnya. Nah, ini adalah contohnya teman-teman ya. Jadi yang bulat-bulat hitam ini itu merepresentasikan atau disebut dengan nodes, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang dari TKJ mungkin ya, dari SMK pasti sudah paham nodes ini. Kalau di dalam jaringan, nodes itu ya biasanya adalah device-device atau perangkat-perangkat yang terhubung dalam satu jaringan. Itu disebut nodes biasanya kalau di perkuliahan atau di bidang ilmu jaringan komputer, networking ya. Jadi yang hitam-hitam ini dia merepresentasikan device-device atau perangkat-perangkat yang terhubung dalam satu jaringan. Nah, sedangkan garis-garisnya ini, ya garis-garisnya ini, itu dia disebut sebagai age kalau di dalam konsep tree pada bahasa pemrograman ya. Ini disebut age. Age itu kalau di dalam bahasa, istilah bahasanya ya, age itu berarti tepi ya teman-teman ya. Jadi ini merepresentasikan tepi-tepi dari tepi-tepi dari suatu bagian wilayah yang tertutup, biasanya itu age, tepi dia. Tapi kalau di konsep tree di sini dia adalah penghubung, garis hubung antar nodes. Tuh, age dan nodes. Oke. Nah, di dalam konsep tree, node ini biasanya diimplementasikan sebagai sebuah data ya. Data apa, Pak? Ya data apa saja bebas di sana. Entah mau data berupa angka atau mungkin berupa string ya boleh saja. Misalkan ya ada mobil, kemudian di bawahnya, misalkan yang di atasnya, yang di rootnya itu ada kendaraan, kemudian yang di bawahnya itu ada kendaraan roda 2 atau motor, kendaraan roda 3 atau bajai, kemudian kendaraan roda 4 atau mobil, dan seterusnya roda berapa, terus bertambah. Nah, node itu jadi diimplementasikan sebagai sebuah bentuk data. Datanya bisa berupa apa saja. Kemudian kalau age seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu dia dirupakan atau berupa sebuah jalan yang mana age ini dia merelasikan ya, menghubungkan antar node atau antar datanya. Jadi itu age dan node, dan terakhir itu ada root, teman-temannya, root atau akar. Nah, kalau di konsep tree, rootnya itu adalah yang paling atas, node yang paling atas, dia hanya ada satu. Tidak sebuah pohon itu tidak mempunyai root yang lebih dari satu. Nah, ini ada contoh konsep lain lagi dari tree ya. Di sini ada electronics RAS. Kemudian di sini ada bagian research and development, kemudian bagian sales, ya. Kemudian ada bagian purchasing atau pembayaran, dan bagian manufacturing atau bagian pabrik. Ini dari sebuah perusahaan, ya. Perusahaan electronics RAS. Terus sampai paling bawahnya itu dia ada yang penjualan ke luar negeri atau ekspor ya teman-temannya, sales internasional, kemudian overseas. Overseas ini yang sampai menyeberangi benua ya. Kalau Kanada dan South America dia masih ada di dalam
satu benua. Ya, South America ini artinya Amerika Selatan ya, Amerika Latin, teman-teman. Kalau Kanada ya kami di atasnya Amerika. RAS ini dia berada di US ya, United States. Oke, nah ini dari contoh sebelumnya jumlah node dan edge itu dia disesuaikan dengan kasusnya ya, sehingga jumlahnya dapat berubah secara dinamis ya. Jadi dalam konsep tree di pemrograman atau di struktur data ini jumlah nodes dan edge-nya itu disesuaikan atau dinamis, disesuaikan lagi dengan kasusnya. Kasusnya apa? Kalau tadi kasusnya ya contohnya adalah bagan dari perusahaan Electronics RAS. Nanti mungkin kalau kasusnya lain lagi, mungkin dari perusahaan Huawei mungkin, itu dia beda lagi mungkin ininya, nodes-nya, jumlah nodes-nya, atau jumlah edge-nya dia berbeda. Tapi untuk root-nya teman-teman ya, untuk root-nya itu dia jumlahnya tidak dapat berubah. Jumlahnya tetap, karena pada tree itu tidak ada tree yang memiliki root lebih dari satu, pasti root-nya hanya satu. Mungkin memang kalau teman-teman bayangkan root-nya itu dia bisa bercabang juga ya teman-teman ya. Tapi kalau di dalam konsep bahasa Inggrisnya, root itu ya hanya ada satu saja. Walaupun dia di dalamnya, di dalam tanahnya, di dalam konsep pohon di dunia nyata itu root itu akarnya ya, akar itu dia bercabang juga seperti batang. Tapi kalau di konsep westernnya atau baratnya, root itu ya hanya satu. Tidak ada pohon yang memiliki root lebih dari satu atau dua. Sampai di sini clear teman-teman? Konsep tree ini masih dasar dari tree ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke terminologi dari tree ya. Di sini saya kutip dari sumber, dari buku itu ada beberapa istilah dari tree ya. Ada path, kemudian ada root, kemudian ada parent, child, leaf atau daun ya. Kemudian ada subtree, lalu ada istilah visiting juga, kemudian transversing, level, dan key atau kunci. Nah, saya akan membahas satu persatu dari terminologi tree ini, dimulai dari path. Kalau path itu adalah sebuah urutan node yang dihasilkan jika dilakukan perjalanan dari satu node ke node yang lain dalam sebuah tree. Ya. Jadi misalkan ada satu tree, saya coba gambarkan tree. Ini node kedua, ini node pertama, kemudian dia sebelah sini, kemudian dia mungkin ke bawah lagi ke node keempat, lalu node keempatnya kembali lagi ke node yang kedua. Nah, path ini apabila dia dari node ke-1 ke node yang kedua, lalu ke node yang ketiga, itu disebut sebagai satu path ya teman-teman, sebagai satu perjalanan. Ya, di sini tadi saya katakan path itu adalah urutan node yang dihasilkan jika dilakukan perjalanan dari suatu node ke node yang lain dalam sebuah tree. Sorry, sepertinya saya keliru. Ntar saya hapus eraser. Ini tree-nya harusnya seperti ini. Oke, saya koreksi ya teman-teman ya. Anggap aja ini tree-nya ya. Ini root-nya atau node yang pertama, ini node yang kedua, ketiga, dan ini node yang keempat. Nah, apabila dia berjalan dari root-nya ke node yang berikutnya, kemudian lanjut lagi ke node yang selanjutnya,
itu dinamakan satu pad ya teman-teman ya. Entah di sini mungkin ada lagi percabangan, mungkin ada 3, ada ke note yang berikutnya. Oke, ini mohon maaf saya gambar tree-nya menyamping ke kanan ya teman-teman. Apabila dari root kemudian ke note 1, ke note berikutnya, dan ke note yang berikutnya lagi, nah ini dinamakan satu pad teman-teman ya. Jadi dia merupakan jalur yang dihasilkan jika dilakukan perjalanan dari satu note ke note yang lain. Note-nya tidak harus dari root saja, boleh dari bawah misalnya, itu juga tidak apa-apa. Misalnya dari bawah, kemudian ke atas, lalu kembali lagi ke root-nya, ke yang paling atas. Sama saja. Kemudian yang kedua, terminologi yang kedua itu adalah root. Teman-teman harusnya sudah tahu, root itu adalah sebuah node yang berada pada level O atau level 0 ya, level 0, dan jumlah root node itu hanya ada 1. Ya, jadi ini level 0 ya, level 0. Kalau teman-teman tidak bingung membedakannya, untuk levelnya ini level 1. Ya, kemudian selanjutnya yang ini itu dia termasuk ke dalam level 2. Ya, ini nanti terkait dengan yang terminologi ke-9 teman-temannya, level, mengenai level. Oke, sekarang setelah root kita masuk ke parent teman-teman ya. Parent pada tree ya teman-teman, setiap node itu hanya mempunyai satu edge yang menghubungkan ke satu node lainnya, dan node di atasnya inilah yang disebut sebagai node parent. Jadi apabila dia hanya ada satu edge teman-teman ya, hanya ada satu edge, hanya saja satu ini, maka ini disebut sebagai parentnya. Rootnya ini disebut sebagai parent dari node 1 ini. Anggap saja ini node 1 ya. Jadi parentnya adalah rootnya ini. Bagaimana kalau dia ada 2 edge Pak? 2 edge. Nah dia dua edge dia berarti belum dimasukkan sebagai parentnya ya. Ya kalau 2 edge ya dia di atasnya ini adalah parentnya ya, karena dia hanya ada satu edge saja. Kalau dia 2 edge ini berarti dia adalah childnya teman-teman ya. Kita lanjut ke terminologi yang keempat, yaitu child. Nah ini disebut sebagai child, dan parentnya itu hanya ada 1. Hanya ada 1 edge. Jadi C itu adalah child dari parent, sedangkan parentnya ini dia hanya ada 1 edge yang menghubungkan ke node, anggap saja ini node 2 ya, node 2. Jadi ini adalah parent dan ini adalah childnya. Dia mempunyai 2 child. Jadi child itu adalah node yang memiliki lebih dari 1 edge yang menghubungkan dengan node di bawahnya. Dan node di bawahnya inilah yang disebut sebagai node child ya. Yang ininya tetap disebut sebagai parent. Kemudian kalau leaf, daun ya. Leaf itu adalah sebuah node yang tidak memiliki node child. Ya, ini yang dia di ujung. Dia tidak memiliki node child, teman-teman. Nah, ini disebut sebagai leaf atau daun ya. Ini daun-daunnya, daun-daun. Oke, sudah 5 yang saya bahas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari kelima terminologi tree ini? Izin bertanya, Pak. Oke. Seumpama di sini ada level 3, yang level 2
itu sama level satunya dibilang apa Pak? Parent 1 apa parent 2? Oke, seumpama ada level 3, langsung saja ya saya gambarkan. Level 3 misalkan di sini ya. Oke, seperti ini ya Mas ya. Iya Pak. Oke, seumpama ada level 3 teman-teman, maka yang ini bukan lagi disebut sebagai leaf dia teman-teman. Tapi dia sudah sudah menjadi parent ya. Parent dari child yang ada di level 3. Anggap saja ini adalah node 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oh, maaf saya keliru. Ini harusnya parent 3. Oh, anggap saja ini nggak ada node ya teman-teman ya. Anggap saja ini nggak ada node. Ini node-nya lanjut ke bawah sini. Nah, yang ini tetap disebut sebagai child dan ini adalah parent-nya. Tidak ada perubahan status dari parent 1, parent 2, parent 3, nggak ada. Dia tetap merupakan parent child yang ada di bawahnya sini. Ya, ini tidak ada node ya teman-teman ya. Harusnya berarti seperti ini dia. Kalau misalkan sudah dibagi, oh gini-gini aja. Saya erase, ini saya hapus. Ini level 2 saya hapus. Sabar. Oke. Nah. Oke. Kemudian saya pen lagi. Nah, ini ya. Nah, agak maaf, gambarnya kurang bagus ya teman-teman. Ini level 2 dan ini level 3. Nah, jadi dia yang ini tetap menjadi parent dari child-nya. Ini child juga. Child-nya ada 3, berarti dari parent yang di node ketiga. Ini node ketiga. Jadi dia tetap istilahnya parent dari child ya. Parent dari child. Tidak ada istilah parent 1 atau parent 2. Karena ya parent itu hanya ada satu saja penyebutannya, itu adalah node yang ada di atas child. Node yang ada di atas node child. Itu parent. Kira-kira seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mengenai terminologi, 5 terminologi pertama ini? Mohon izin bertanya Pak. Oke, Hairul silahkan. Mohon izin bertanya mengenai yang pet Pak. Itu kan ada tadi dijelaskan dari root level 0 sampai level 3 itu 1 kali perjalanan. Apakah nanti bisa misalkan dari level 1 ke level 3, jadi dari tengah ke ujung? Kalau yang dijelaskan jenengan tadi dari ujung ke ujung ya Pak, apakah bisa disebut pet kalau yang dari tengah ke ujung Pak? Oke, ya tentu saja bisa ya Mas Hairul ya. Jadi pet itu dia dimulai dari mana saja itu bisa. Yang jelas dia dari satu node ke node yang lain. Kalau misalnya hanya ada satu langkah saja, misalkan dari node pertama ke node yang ketiga, ya ini juga tetap dinamakan sebagai satu bentuk pet ya, satu bentuk pet, dan dia melalui sebuah atau satu edge saja. Tapi ya tetap dia dinamakan sebagai sebuah pet, walaupun dia mulainya dari tengah, tidak dari awal. Misalkan dari node kedua, ini ya, node kedua, dia ke node yang pertama, ini juga tetap dinamakan sebagai sebuah pet, walaupun dia hanya menempuh satu edge saja. Jadi tidak masalah untuk penamaan atau penyebutan petnya ini. Kira seperti itu Mas Hoirul.
Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, kalau sorry, apa ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan sebelum kita lanjut ke sub 3. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke sub 3 ya teman-teman ya. Kalau sub 3 ini itu adalah setiap node pada tree yang jika mempunyai node child. Contohnya ini yang di node ketiga teman-teman, dia akan memiliki 3 node child ya teman-teman ya. Nah, apabila keempat node ini dijadikan satu, sorry, kok jelek sih gambar saya. Hapus. Oke, apabila keempat node ini dijadikan satu, bagi bentuk satu segitiga ya. Nah, inilah yang dinamakan atau disebut sebagai sub tree ya. Jadi 4 node, 1 node parent dan 3 node child yang dijadikan satu, ini dinamakan satu sub tree teman-teman. Ya, jadi 4 node ini, 1 node parent dan 3 node child yang dijadikan satu bentuk, itu disebut sebagai sub tree. Misalnya lagi ya anggap saja yang node 1, node 2 dan node 3 ya. Jadi dari sini ke sini kemudian naik lagi ke atas. Nah, ini dinamakan satu sub tree. Jadi ada 3 node di sana, 1 node parent, ada 2 node child. Itu dinamakan suatu sub tree. Jadi setiap node pada tree dapat disebut sebagai root dari sub tree jika mempunyai node child. Ya, jadi ini adalah rootnya dari sub tree. Ya. Kalau root dari tree itu adalah yang paling atas ini. Sedangkan ini adalah root dari sub tree. Berbeda dengan root dari tree-nya. Tapi ini node dari sub tree-nya. Oke, setelah sub tree kita lanjut ke visiting ya. Nah, visiting ini kalau dianalogikan dalam bidang bahasa ya, dari artinya visiting berarti dia mengunjungi ya teman-teman. Nah, visiting ini artinya sebuah node disebut telah dikunjungi jika kontrol program telah sampai pada node tersebut. Dan umumnya untuk melakukan proses terhadap node tersebut, itu misalnya melakukan pengecekan nilai data dari node tersebut ya. Jadi misalnya ini ada data 1 dan dia berjalan dari node rootnya ini ke node yang pertama, dia melakukan pengecekan ya, berapa sih isinya dari node 1 ini. Nah, itu dia dinamakan, kegiatannya itu dinamakan visiting teman-teman ya. Jadi dia visit ke node yang pertama untuk melakukan pengecekan data apa sih yang ada di dalam node 1 ini. Kemudian dia lanjut lagi visit ke node yang ketiga misalnya ya. Dari node yang ketiga dia ngecek ada data apa yang tersimpan di dalam node ketiga ini. Itu dia visit, lanjut lagi ke node yang berikutnya. Jadi itu contoh visiting atau terminologi visiting dalam tree. Selanjutnya transversing teman-teman. Transversing. Nah, kalau transversing ini itu dia adalah yang dilakukan proses transverse teman-teman ya, transverse, di mana itu dia mengunjungi seluruh node pada urutan tertentu ya, itu transversing namanya. Jadi misalkan dari rootnya ini berlanjut ke node yang pertama, kemudian node yang ketiga, lanjut ke yang node yang ke, anggap saja yang 1, 2, 3, 4, 5, node yang kelima ya. Ini 4,
ini 5, ini 6 ya. Dia lanjut melakukan perjalanan mengunjungi seluruh node dengan urutan tertentu. Ya, misalnya itu tadi mulai dari rootnya ke node 1, ke node 3, dan terakhir ke node 5. Dia melakukan traversing namanya. Kemudian yang ke-9 level, saya rasa sudah jelas, sudah saya jelaskan di awal. Jadi level itu adalah membagi node sesuai dengan banyaknya generasi ya, yang berawal dari root. Ini level 0 itu rootnya, kemudian level 1 ini berarti yang generasi pertama, kemudian level 2 itu generasi kedua, dan terakhir level ketiga untuk generasi ketiga. Jadi ada 3 level di sini. Nah, terakhir, terminologi terakhir itu adalah key, teman-teman ya. Key. Dimana key ini kita biasanya sering menjumpai bahwa dalam sebuah objek itu memiliki satu data ya, memiliki satu data field yang ditujukan untuk menampung nilai kunci ya, atau key value, dan key value ini biasanya digunakan untuk pencarian atau proses lainnya ya. Jadi digunakan untuk searching ya. Misalkan mau mencari node yang kedua, kuncinya itu adalah 2 misalnya, yang berarti dia jalannya dari atas ke bawah, kemudian ke node yang kedua untuk mencari node yang kedua dengan kunci angka 2 misalnya seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Mungkin untuk tree ini saya tidak masuk ke ini ya teman-teman ya, tidak menugaskan teman-teman ke programmingnya, tapi saya pengen teman-teman untuk memahami terminologi dari tree-nya ini. Jadi kita tidak tidak perlu masuk terlalu jauh. Mungkin nanti pemrogramannya teman-teman bisa mencoba pada saat teman-teman memang mengerjakan tugas akhir atau skripsi yang terkait dengan tree ini. Ya, contohnya teman-teman mungkin menggunakan algoritma decision tree ya, yang paling umum. Itu ada yang namanya algoritma dalam data mining ya, klasifikasi C45, C45 dengan menggunakan metode decision tree. Itu bisa teman-teman mengimplementasikan untuk programmingnya. Tapi di pertemuan ini saya minta teman-teman untuk mencari representasi dari 10 terminologi tree ya, dengan menggunakan studi kasus adalah electronics RAS tree-nya, tree dari electronics RAS. Jadi tree dari ini ya, silakan teman-teman nanti copy ininya, file PPT-nya akan saya kirimkan ke ketua kelasnya atau koordinator angkatannya. Silahkan teman-teman cari dari tree electronics RAS ini, cari representasi dari ke-10 terminologi tree yang sudah saya jelaskan barusan. Oke, jelas teman-teman? Gampang ya? Oke, saya coba create assignment-nya dulu. Stop presenting. Alt tab. Oke, share. Turn editing on. Oke, silakan teman-teman sambil saya ngedit yang ada di LMS. Silahkan teman-teman kalau ada yang pengen didiskusikan. Terminologi
pada elektronik RAS. Aduh, ya salah. Electronics RAS 3. Ya, terlah. Oke. Kalian UAS kapan teman-teman? Mbak Licin tanggal 27 Pak. 27. Oke, berarti minggu depan. 27. Minggu depan berarti tenang atau ada minggu tenang nggak ya? Oke Pak, minggu tenang Pak. Pekan depan. Oh, minggu depan minggu tenang. Waduh. Oke. Ya, berarti materi kita hanya sampai TRI saja ya. Kita tidak masuk ke grab. Menjelaskan implementasi teknologi di dalam elektronik RAS. Oke, sebentar. Web capture. Oke, ini tree-nya sudah saya tambahkan sebagai additional files. Tolong dikumpulkan tanggal allow submission from now 13/12 jam 13. Oke. Due date 20, berarti 19 ya. 19 jam 23.55. Oke. Remind me to grade 20 aja. Oke, 2 MB dokumen. Oke. Berarti teman-teman kita materinya hanya sampai TRI saja. Grab sama searching ya. Saya tidak akan masukkan ke dalam UAS ya teman-teman. Jadi hanya ada queue, kemudian sorting. Sorting pun hanya yang merge sort dan counting sort. Dan terakhir itu adalah tree ya. Jadi untuk UAS-nya teman-teman dari kelas reguler hanya ada itu saja materinya. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya atau mungkin mengenai UAS-nya? UAS-nya Cukup Pak.
Mau multiple choice lagi atau ini? Esai? Esai aja ya? Saya ada Pak. Oke, siap. Oke, karena materinya tidak banyak, hanya ada queue, sorting, stuck ya. Stuck sudah, queue, antrian, pengurutan, sama tree, hanya 3 itu saja. Hanya saja kalau sortingnya ada 2, merge sort dan bubble counting sort, sorry. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam pertemuan kita pada siang hari ini. Tolong dipersiapkan untuk tugasnya ya, dikerjakan, kemudian UAS nanti di tanggal 27. Saya belum ada dapat kabar untuk pembuatan soalnya ini. Mungkin di akhir pekan ini baru akan diminta untuk membuat soal. Dan soalnya supaya tidak sama seperti UTS kemarin yang hanya 1 menit 1 soal ya. Saya set seperti itu untuk UTS-nya. Nanti kita menggunakan UAS dengan tipe soal isian atau esai, teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.